Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam hari semua mahasiswaku. Di sini saya akan menyampaikan materi aplikasi komputer Office tentang pembuatan surat massal. Nah, sebelum ke praktiknya, kita akan membahas sedikit tentang apa sih sebenarnya surat massal itu. Nah, surat massal bisa dikatakan adalah surat yang disebarluaskan. Dengan kata lain, bahasa gampangnya adalah, saya ambil contoh ketika Anda bertindak sebagai sekretaris dalam sebuah organisasi, ingin membuat surat undangan kepada setiap anggota, maka Anda harus membuat sebuah konsep surat. Kemudian nanti setelah membuat konsep surat akan disebarluaskan ke setiap anggota dengan nama anggota dan juga alamat yang berbeda-beda di setiap anggotanya. Nah, poin penting dari pembuatan surat massal di sini adalah mempermudah kita sebagai sekretaris, yaitu mengetikkan nama dan juga alamat secara otomatis, ketika pada saat kita mencetak suratnya. Jadi tidak perlu secara manual untuk mengetikkan ataupun menuliskan nama dan tujuan alamat secara manual. Jadi nanti sudah cukup dengan menggunakan data, atau kita membuat database dulu atau basis data dulu, untuk kemudian basis data tersebut kita joinkan dengan konsep dasar surat kita. Nah, itu adalah contoh sedikit dari penggunaan surat massal, ya. Oke, langsung saja kita praktikkan. Kita buka dulu untuk Microsoft Office Word-nya. Kita di pertemuan ini masih membahas tentang Microsoft Office Word, ya. Nah, kita buka satu dokumen Microsoft Word. Seperti biasa, jangan lupa sebelum kita membuat sebuah pekerjaan, kita atur terlebih dahulu di page layout. Ya, page layout, kemudian lalu kita masuk ke page setup. Seperti biasa, ya. Nah, ini untuk marginnya abaikan saja. Papernya kita cari legal, papernya F4, ya. Artinya di sini kita cukup rubah height-nya jadi 33. Oke. Kalau sudah, ini spacing before after-nya dinolkan dulu. Kembali ke home untuk merubah Times New Roman, ukurannya 12. Oke, aturan pertama untuk mengatur margin, page layout dan lain sebagainya, jangan sampai lupa, ya. Harus kita lakukan pertama. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah Anda ketikkan surat. Nah, konsep suratnya seperti ini, ya. Ada kop surat, ya. Kemudian di sini ada batas kop surat. Kemudian di sini ada isi suratnya. Nah, ini seperti ini. Nanti naskah soalnya ini bisa Anda lihat pada Classroom, ya. Bisa Anda lihat pada Classroom, nanti akan saya upload. Nah, untuk ini akan saya praktikkan. Saya tak copy aja biar cepat. Copy. Oke. Ini. Nah, pertama-tama yang harus Anda buat adalah tulisan kop suratnya dulu seperti ini. Panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Syuhada Seimas Bangko. Nah, lalu pertanyaannya, setelah tulisan pada kop, di situ bawahnya ada satu garis yang memisahkan antara kop surat dengan isi suratnya. Cara membuatnya gimana? Setelah Seimas Bangko, silahkan di enter. Lalu Anda masuk di menu home, lalu di sini ini. Nah, sebelah ini yang saya titik ini. Nah, kita masuk ke border and shading.
pilih jenis garisnya ya. Ini satu. Nah, nanti secara otomatis di preview di sini akan terkotak, tetapi Anda harus hilangkan di bagian sisi kiri kanan dengan cara diklik ya, menghilangkannya. Kemudian bawah diklik. Nah, oke, kalau sudah oke. Otomatis nanti seperti itu ya. Nah, setelah itu tinggal kita lanjut untuk pengetikannya. Ini saya copy aja sampai di mengetahui. Biar cepat ya. Nanti tapi kalau Anda tidak boleh ngopi nanti. Naskahnya saya kasih yang tidak bisa dikopi supaya Anda latihan ya. Nah, setelah jadi suratnya ya, konsep suratnya, kalau ini ngetiknya biasa kok ya. Ngetiknya biasa aja, okay. Kemudian setelah jadi seperti ini, yang bawah itu ada mengetahui. Di mana pada naskah soal, di mana pada naskah soal itu mengetahui dia ada dua, yaitu ketua dan ketua lingkungan dan juga ketua panitia di sini ya. Nah, gimana cara membuatnya seperti ini? Cara membuatnya adalah kita pakai bantuan tabel. Ya, kita pakai bantuan tabel. Ini. Jadi setelah mengetahui, enter. Nah, masuk ke insert, kemudian tabel, dua aja, plug. Nah, ini mengetahui ketua lingkungan CI. Kemudian sini ketua panitia. Nah, tinggal di enter. Sini Samadin FK, kemudian sini ada enter lagi Muhaji. Nah, kemudian untuk menghilangkan kotaknya ini silakan diklik di bagian pojok, lalu masuk ke menu home lagi, kemudian masuk ke ribbon border tadi, kita no border. Nah, ini tekniknya seperti ini ya. Ini untuk membuat kolom tanda tangan supaya rapi. Lalu, nah, bukan ini sebenarnya poin pentingnya. Yang poin pentingnya adalah ada di sini, di nama dan juga alamat ya, nama dan juga alamat. Nah, satu surat ini isinya sama, akan tetapi setiap anggota itu pasti punya nama dan juga alamat yang berbeda-beda. Nah, pada kali ini kita akan belajar membuat database atau basis data berupa berisi nama dan juga alamat tujuan dari surat kita yang akan kita kirimkan. Dalam studi kasus ini adalah surat undangan. Dalam pembuatan basis data ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menggunakan dari Word ini sendiri, dari dokumen ini, ataupun dengan menggunakan Excel. Nah, oke, kita akan coba menggunakan Word dulu ya. Yaitu caranya dengan masuk ke menu My Links. Ya, My Links. Kemudian Start Mail Merge. Masuk ke letter. Step by step ya. Start Mail Merge, kemudian step by step Mail Merge Wizard. Nah, setelah pilih step by step Mail Merge Wizard di sebelah kanan sini, kita tampil kotak dialog dari Mail Merge. Kemudian di paling bawah silahkan diklik Next Starting Document, kemudian Next Select Recipient, kemudian Next Write Your Letter. Ya, ini type a new list dipilih dulu ya. Type a new list, kemudian create. Nah, di sini nanti akan muncul kotak dialog dari address list. Nah,
Kita tidak akan menggunakan title, first name, last name, company name, dan address line. Yang kita gunakan nanti adalah nama dan alamat. Nah, merubahnya gimana? Cara merubahnya adalah customize column. Nah, ini kita delete semua ya. Delete aja semua. Delete. Terus sampai habis. Nah, kalau sudah habis field name-nya, kita add. Yang pertama adalah nama. Hurufnya kecil semua aja. Nama. Add lagi alamat. Oke. Nah, kalau sudah nama dan alamat saja, oke. Nah, di sini poin pentingnya untuk mengetikkan nama dan alamat tujuan surat kita. Misalkan yang pertama Andi, alamat Wonogiri. New entry Budi Sejahtera. Alamatnya Ngadirojo. New entry lagi Sanjaya Makmur. Alamat Giri Marto. New entry Jojo Situmorang. Alamat Surakarta. New entry lagi Bangkit Kurnia. Alamatnya Sidoarjo. Kemudian new entry lagi Kusuma Mulya. Alamatnya Bulukerto. Nah, sebagai contoh ada 6 nama atau 6 anggota yang akan kita kirimi surat yang isinya sama tapi nama dan alamatnya berbeda. Kalau sudah buat seperti ini, kita pilih OK. Data yang kita buat tadi berupa nama dan alamat kita simpan dulu dengan nama data surat. Save. Nah, ini untuk koreksinya. Kalau sudah OK aja. Kemudian di sini nama ini kita blok. Kemudian masih di menu My Links, insert merge field, kita klik yang ada panahnya ini, masukkan nama, klik nama. Alamat juga demikian, alamat, insert merge field, alamat. Jangan lupa antara bapak, ibu, saudara atau i dengan nama ini dikasih spasi ya, jarak spasi 1. Di bawahnya pun juga antara di dan alamat itu kasih spasi 1. Nah, kalau sudah kita lihat hasilnya di preview result. Nah, otomatis nanti akan berubah jadi Andi Wonogiri. Untuk melihat data selanjutnya, kita tinggal klik di next record di sebelah kanannya ini. Andi Wonogiri, Budi Sejahtera Ngadirojo, Sanjaya Makmur Giri Marto, Jojo Situmorang Surakarta, Bangkit Kurnia Sidoarjo, Kusuma Mulya Bulukerto. Ada 6 data. Untuk mengulanginya tinggal kita previous atau first record. Nah, ini adalah data master namanya ya. Kita sering sebutnya data master. Lah, kalau ngeprint gimana Pak? Nah, kalau mau ngeprint itu caranya masuk ke finish and merge. Kemudian edit individual dokumen. Nah, merge record. Mau di print all atau mau dari data berapa ke berapa. Kalau all itu nanti tinggal di OK. Secara otomatis nanti kita akan diarahkan ke dokumen Word baru berisi surat yang jumlahnya ada sesuai dengan data kita. Kalau data kita tadi 6,
maka suratnya juga akan jadi 6 surat dengan nama tujuan dan alamat tujuan itu berbeda-beda setiap lembarnya. Nah, demikian ya. Nah, untuk penugasannya ini nanti akan saya upload naskahnya, naskah surat yang masih kosongan. Silahkan nanti diketik dulu, kemudian datanya, data surat berupa nama dan alamat, silahkan dibuat sebanyak 10 ya, sebanyak 10. Kemudian yang Anda kirimkan ke saya nanti di Classroom itu berupa dokumen Word, yaitu surat masternya. Artinya surat masternya itu yang ini tadi, yang belum di finish and merge ya, yang belum di finish and merge, surat masternya ini di save. Kemudian yang kedua yang dikirimkan adalah data suratnya, data surat yang kita buat nama dan alamat tadi loh ya. Lah, tadi saya nyimpennya di mana Pak? Saya lupa. Nah, kalau Anda lupa, Anda bisa cek di dokumen. Nah, dokumen, kemudian bisa juga di C. Nah, C, silahkan dicari di sini. Atau kalau masih kesulitan, Anda lihat aja di sini, insert major field, atau di sini use an existing list. Nah, Anda lihat di sini dokumen di folder my data source. Tadi apa? Data surat. Jadi ini aja yang di copy sama file Word-nya yang ini, yang masternya. Ya, jadi tadi apa? Di C atau dokumen di my data source. Nah, iki lho sing mbok copy kuwi data suratnya ini ya. Ya, boleh salah satu atau boleh dua-duanya ini ya, tapi saran saya dua-duanya. Nah, ini kan ada data surat 2. Ini dua-duanya copy-nen sama nanti file simpanan suratmu yang ini yang belum di finish and merge. Tandanya apa? Kalau yang sudah di finish and merge itu ada di letters, ada tulisannya letter 1. Nah, ini nggak perlu, saya nggak perlu ini. Ini nggak usah di save, nggak apa-apa. Yang kamu save adalah pekerjaanmu yang pertama tadi, yang ini, yang ngetik dan juga memasukkan basis datanya atau database-nya ke dalam naskah surat ya. Seperti itu ya. Saya kira untuk penjelasan saya cukup mudah dipahami. Jikalau nanti ada pun pertanyaan, silahkan Anda sampaikan di forum tanya jawab di Google Classroom. Oke. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.